Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penjadwalan proses yang pertama. Kenapa sih proses perlu dijadwalkan? Ya, kenapa coba? Nah, coba Anda bayangkan ya, misalnya proses ini, proses pembagian BLT. Nah, kalau di bank itu kan, Anda tahu kan betapa ributnya ya, berdesak-desaan, gitu. Dorong mendorong, ada yang keinjek, ada yang keinjek. Nah, demikian juga dalam proses. Kalau tidak dijadwalkan nanti berebut nantinya. Ya, ada berebut, minta didahulukan, gitu. Ya, jadi begitu. Maka itulah kenapa harus dijadwalkan. Nah, coba ini antrian ini. Nah, ini apa ini katanya asem, ngantri EKTP berjam cuma dikasih kertas doang. Nah ini, nah, sudah antri ternyata yang dapat kertas. Nah, itu pun kalau tertib, kalau tidak tertib ya apa coba? Nah, petugasnya bisa ngambek nanti. Itu ini, nah ini. Nah, kalau Anda mau WC itu, gimana? Anda pernah ngalami ini? Nah, ini mungkin sangat apa ya? Sangat tidak menyenangkan ini kalau kondisi antri ini loh ya. Oke, kita kembali ke materi. Penjadwalan CPU yang kita pelajari adalah konsep dasar, kriteria penjadwalan dan algoritma penjadwalan. Nah, konsep dasar memaksimalkan kinerja CPU melalui multiprogramming, yaitu CPU digunakan oleh proses-proses terus menerus. CPU atau I/O bersikel eksekusi proses dari siklus eksekusi CPU dan I/O wait. Pendistribusian CPU burst. Nah, penjadwalan antrian proses yaitu job queue, yaitu antrian ketika proses berada di CPU siap dieksekusi. Ready queue ya, antrian proses yang running pada memori utama siap dan menunggu untuk masuk ke job queue ya. Device queue yaitu antrian bila proses tersebut menunggu siapnya peralatan I/O tertentu. Jadi misalnya menunggu inputan atau lainnya. Setiap proses bisa berbeda dari satu antrian ke antrian lain. Penjadwalan CPU, algoritma scheduling, memilih dari proses-proses yang berada di memori ready to eksekusi ya, dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Execute. Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan, yaitu saat suatu proses switch dari status running ke waiting, switch dari status running ke ready, switch dari status waiting ke ready, kemudian terminate. Nah, penjadwalan 1 dan 4 termasuk non preemptive. Penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Nah, tipe-tipe penjadwalan jangka pendek yaitu bertugas menyeleksi proses mana yang akan dijalankan di antara proses yang ada dalam antrian ready. Penjadwalan jangka menengah yaitu jika ruang memori utama tidak cukup, maka sistem operasi akan melakukan swapping proses yang berstatus blok. Nah, setiap event yang ditunggu selesai, maka image proses yang sudah di swapping harus dikembalikan semula ke memori utama. Penjadwal melakukan swapping pada proses lain dan mengembalikan proses yang telah selesai eventnya ke memori utama. Swapping yaitu memindahkan image proses dari memori utama ke virtual memory yang ada di memori sekunder. Penjadwalan jangka panjang yaitu penjadwal menyeleksi program yang akan dialokasi ke memori utama dan disisipkan pada antrian ready. Jenis penjadwalan preemptive yaitu strategi ya, penjadwalan yang memperbolehkan untuk menghentikan sementara proses yang sedang dieksekusi. Strategi ya, bukan strategi ini ya.
Non preemptif yaitu strategi penjadwalan yang tidak memperbolehkan untuk menghentikan sementara proses yang sedang dieksekusi. Jadi maksudnya gini, jika ada proses A gitu ya, berlangsung seret, belum selesai, kalau yang preemptif itu bisa dihentikan sementara, ganti proses yang berikutnya yang B, selesai baru kembali ke A gitu. Kalau non preemptif itu tidak boleh disela, harus selesai, proses A ini harus selesai, setelah selesai baru ganti proses B gitu ya. Jadi ini kalau yang preemptif running ready waiting ready, kalau yang non preemptif running waiting terminate. Nah jadi kayak gini, non preemptif itu proses P1 itu selesai dulu baru berlanjut proses berikutnya ya. Kalau yang preemptif proses 1 di tengah-tengah disisipi, diinterrupt atau di apa ya? Ya disisipi lah. Proses 2 selesai baru nanti kembali ke proses yang pertama. Nah, istilah dalam penjadwalan drop path yaitu jumlah proses yang dapat selesai dieksekusi dalam satu waktu. Turn around time yaitu waktu yang dibutuhkan suatu proses dari saat ready sampai selesai. Waiting time yaitu waktu yang terhitung sejak berada dalam status ready hingga akan dieksekusi. Response time yaitu waktu dari respon sistem kepada user. Burst time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu proses atau waktu eksekusi gitu aja. Nah, kriteria penjadwalan memaksimalkan kinerja CPU, memaksimalkan nilai throughput atau hasil, meminimalasi nilai runtime itu waktu penyelesaian, meminimalisasi nilai waiting time, meminimalisasi nilai response time. Nah, algoritma penjadwalannya untuk pertemuan ini kita bahas yang ini, postcom post server ini ya, PC CFS dan round robin RR. Nah, yang pertama ini yaitu algoritma ini akan mendahulukan proses yang telah datang dahulu, lebih dulu datang, bersifat non preemptif. Convey effect kondisi di mana CPU baru akan mendealokasi sumber dayanya jika satu proses telah terselesaikan. Kelemahannya adalah memiliki rata-rata waiting time yang relatif besar. Itu. Nah ini misalnya, contohnya ini ya, prosesnya ada 3, P1, P2, dan P3. Terus time-nya atau waktu eksekusinya itu yang proses pertama 24, yang kedua 3, yang proses ketiga 3. Waktu kedatangannya ini datang ke detik yang ke-0, ini yang kedua detik yang ke-1, yang kelima detik yang ke-5 gitu ya. Kita hitung ya ini. Nah, kita hitung, kita buat gancatnya dulu. Proses 1 itu ya, waktu eksekusinya itu 24, berarti ini garis kita kasih 24. Kemudian proses yang kedua itu 3, berarti dari 24 ini ditambah ketiga menjadi 27 nih, 27. Kemudian proses ketiga waktu eksekusinya 3, dari 27 tambah 3 sampai 30. Nah, kemudian kita hitung waiting time-nya. Nah, waiting time-nya ini ada dua cara menghitungnya. Pertama kita gunakan cara yang ini, yang kedua kita gunakan cara yang ini. Nah, kalau cara yang pertama, waiting time-nya yang pertama kan datangnya 0, berarti dia tidak perlu menunggu. Jadi B-nya 0. Nah, P2-nya dia adalah dia itu harus nunggu ini ya, mengerjakan ininya, pengerjaan yang eksekusi yang P1 kan 24, dia kedatangan 1, maka ini 24 min 1 dari 23. Kemudian yang P3 itu kegiatan sebelumnya ini 27 prosesnya,
27 dikurangi kedatangan 5 dari 22. Nah, atau kita gunakan rumus yang ini. Waiting time adalah waktu selesai eksekusi. Jadi waktu selesai eksekusi itu ini. Dikurangi waktu datang proses ini, kemudian dikurangi waktu eksekusi. Waktu eksekusi ini. Nah, jadi ini misalnya P1 proses selesai kapan? 24. Datangnya berapa? 0. Waktu eksekusi berapa? 24. Berarti 24 dikurangi 0 dikurangi 24 jadi 0. Nah, begitu ya. Kemudian P2 ini 27 dikurangi 1 dikurangi 3, 23. Ini yang ketiga 30 dikurangi 5 dikurangi 3, 22. Sama kan hasilnya ya. Nah, kemudian kalau average waiting time-nya ini ditambahin dibagi 3. Jadi 15 gitu. Kemudian kita hitung turnaround time-nya ya. TAT-nya ya. Ini 24, P1 24. Kemudian P2-nya 27 min 1 ini ya. Selesainya 27 min 1. Kemudian ininya P2-nya P3-nya 30 min 5, ini 25. Jadi hasilnya 24, 26 dan 25. Atau gunakan yang ini. TAT waktu tunggu plus waktu eksekusi. Jadi 0. Jadi ini ya, ini kan waktu tunggunya. Ditambah eksekusi. Ini tambah ini 24, ini tambah 3 26, ini tambah ini 25. Nah, nanti Anda tinggal pilih pakai cara yang ini atau pakai cara yang ini. Hasilnya sama ya. Mungkin akan lebih mudah menggunakan cara yang ini. Kemudian average TAT-nya 24 tambah 26 tambah 25 dibagi 3. Ini 25 gitu. Ya, bisa ya. Kemudian ini kita buat contoh yang lain. Ininya kita balik, ininya kedatangannya ya. Kita balik ya, kita hitung. Nah, berarti yang kedatangan lebih awal mana? Ini P3. P3 sebanyak berapa? Eksekusinya 3, ini 3. Kemudian P2 ini 3, maka 3 tambah 3 6 ini. Kemudian yang ke 1 waktunya berapa? Eksekusinya 24, ini tambah 24 jadi 30 gitu kan. Nah, dihitung ya. P1 ini eksekusinya berapa? Ini selesainya 30 dikurangi 5 dikurangi 24 1. P2 6 ya, dikurangi 1 dikurangi 3 2. P3 3 dikurangi 0 dikurangi 3 0. Nah, begitu ya. Kalau yang menggunakan cara ini P1 nah, ini dia menggunakan sebelumnya 6 dikurangi 5 1. P2 3 dikurangi 1 dikurangi 1 ini 1. P3 0 gitu kan. Balik ya. Hasilnya sama 1 2 0 dibagi 3 1 ya. Itu. Kemudian TAT-nya P1 ya. Ini kan 1 2 0 1 2 0 1 tambah 24 25 ini 2 tambah 3 5 0 tambah 3 3 begitu. Kalau menggunakan cara ini berarti ini dikurangi 5 ya kan. Kalau ini 6 dikurangi 1. Kalau ini 3 kayak 0 3 hasilnya sama seperti ini. Nah, hasilnya gitu. Nah, dibandingkan kita coba bandingkan antara yang proses pertama dan kedua ya. Ini average-nya waiting time-nya ini 15, ini 1. Jadi dapat dikatakan bahwa algoritma FCFS lebih optimal jika pada kondisi di mana proses dengan burst pendek dieksekusi terlebih
dahulu, dari yang singkat-singkat dieksekusi dulu. Itu menghasilkan average waiting time-nya lebih sedikit begitu. Nah, sekarang coba kita belajar untuk yang round robin. Nah, bersifat FJFS yang memiliki time quantum, yaitu porsi waktu yang diberikan kepada setiap proses. Tidak ada konsep prioritas, bersifat preemptif. Nah, kelemahannya adalah jika time quantum terlalu besar maka sama dengan algoritma FJFS. Jika terlalu kecil maka semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Nah, begini misalnya ini prosesnya ada 1, P1 dan P2. Burst time-nya waktu eksekusinya ada 9 dan 6, waktu bedanya ada 0 dan 1. Time kuantumnya ada 3. Nah, ini. Nah, karena kuantumnya 3, maka proses itu akan dijalankan selama 3 milidetik ya. Ini per 3 gitu milidetik. Nah, gitu. Nah, jadi misalnya ini ada, kita buat gini, quantum time-nya 3, ini ada proses P1 P2, ini belum dieditnya, P1 P2 ini waktunya 9 dan 6. Nah, karena quantum time-nya 3 maka ya waktu eksekusi yang ini 9 kita coret, dia hanya berjalan selama 3 saja. Nah, jalankan P1 sebanyak 3 milidetik ini kan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses yang P2 ya. Ini 6 kan, kita coret, tersisa kita proses banyak 3 juga. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah balik ke P1 lagi ya kan. Ini kan tadi kan masih sisa 6. Kita ambil 3 lagi, kita coret-coret. Ini berjalan sebanyak 3 lagi. Kemudian ke P2. P2 masih ada 3. Kita jalankan sebanyak 3 lagi. Kemudian ini habis, balik ke P1. Ini 3 lagi sisanya. Kemudian sudah habis ya, P2 sudah habis. Nah, jadi seperti itu. Pindah-pindah ininya. Nah, kemudian kita hitung waiting time-nya ya. P1 berapa ininya maksimal waktu pengerjaan selesai? 15 dikurangi 0 dikurangi 9 ada 6. Kemudian P2 nya berapa? 12 dikurangi 1 dikurangi 6 jadi 5 gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi dengan cara ini itu 0 3 ya. Jadi 6. P2 3 min 1 plus 3 sama dengan 5 ya. 3-nya kan ini sekali ya, 2 kali proses, yang ini 3 kali proses ya. Tapi mungkin pakai cara ini lebih mudah ya. Nah, average-nya bagaimana ya? 6 plus 5 dibagi 2 5,5. Kemudian TAT-nya ini ya, waiting time-nya 6 ditambah burst time-nya 6 tambah 9 15. Ini 5 tambah 6 11. Nah, average TAT-nya 15 plus 11 dibagi 2 sama dengan 13 begitu. Kira-kira sampai sini mengerti ya? Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini ada video ya yang akan membantu pemahaman tentang penjadwalan round robin ya. Ini coba kita jalankan nanti biar lebih jelasnya. Di video ini kita akan belajar sebuah mata kuliah yaitu sistem operasi, khususnya algoritma penjadwalan, yaitu algoritma round robin.
Yang membedakan algoritma round robin dengan algoritma yang lain adalah adanya tim kuantum. Tim kuantum untuk kegunaannya nanti bisa kita lihat pada algoritmanya nanti. Ya, untuk mempermudah sebuah algoritma penjadwalan sistem operasi khususnya round robin, kita akan membuat ganjarnya terlebih dahulu. Ini adalah proses pertama. Proses pertama ini dia datang pada waktu kosong, yaitu pada waktu datang pertama lah. Waktu kosong dia datang, terus kita akan membuat ganjarnya itu karena dia datang pada waktu kosong dan tim kuantumnya 3, berarti P1 berjalan 3 detik, yaitu karena tim kuantumnya 3. Ingat, tim kuantum ini adalah batas, yaitu batas berjalannya suatu proses yang ada di sini, yaitu 3 ya. 3 berarti kita gambar di sini yaitu 3 selama 3 detik. 1, 2, 3. Ini adalah proses 1 atau P1. Sekarang setelah 3 detik P2 datang, yaitu 2 detik sebelumnya, yaitu 1 detik. Kedatangan 1 detik, 2 detik sebelum P1 selesai. Kedatangan P2 ini tidak mengganggu proses ini karena tim kuantumnya 3. Ini adalah khusus, tapi ini khusus algoritma round robin. Algoritma yang lain tentu caranya berbeda. Jadi kedatangan P2 ini tidak mengusik jalannya proses P1. Ya, terus kita jalankan P2 selama 3 detik juga karena tim kuantumnya adalah 3. Jalankan P2 selama 3 detik. 1, 2, 3. Nah, berarti P1 dan P2 sudah dijalankan 3 detik. Berarti 9 dikurang 3 adalah 6. Berarti terus timnya sisanya 6 dan P2 sisanya adalah 3 pasti. Terus kita gantian lagi, kita akan memproses P1 selama 3 detik lagi. 3 detik. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan memprosesnya P2 lagi. P2 lagi kita akan proses. Lagi. Ini adalah proses terakhir dari P2. Ingat, di sini adalah 6, di sini sudah dijalankan 3 detik dan di sini juga dijalankan 3 detik. Jadi P2 sudah habis prosesnya. Dan yang terakhir kita akan menjalankan P1 yang juga proses terakhirnya, yaitu selama 3 detik. 1, 2. Nah, inilah akhir dari algoritma round robin. Sekarang kalau pengalaman saya sih soalnya ini kita akan menghitung waiting time dan turnaround time. Mari kita hitung dulu waiting time. Waiting time untuk P1 berapa dia waktu tunggunya. Waktu tunggunya berapa untuk P1? Bila kita lihat secara kasat mata saja pada ganjarnya saja biar mudah. Di sini kita P1 waktu tunggunya adalah ini. Dia menunggu P2. Dia menunggu proses P2 selama 3 detik. Berarti 3. Terus dia ada menunggu lagi di sini selama 3 detik. Berarti 3 tambah 3. Sama dengan 6. Nah, untuk P2-nya dia waktu kedatangannya 1 detik setelah P1 pertama ini dijalankan. Berarti dia tidak ada waktu tunggu selama 1 detik karena dia terlambat datang. Jadi di sini ada waktu 3
3 detik karena terlambat datang, yaitu 1 detik sesudah P1 diproses, ya dikurang 1. Terus dia ada menunggu lagi di sini selama 3 detik. Jadi tinggal tambahkan 3 saja. Di sini adalah 5. Biasanya kita akan juga menghitung rata-ratanya juga. Kita bisa hitung 6 tambah 5 adalah 11. Jadi rata-ratanya adalah 11 dari 2. Prosesnya adalah 2. Sebenarnya teman-teman tidak perlu dengan hitung-hitung ini, bisa dilihat langsung saja ini berapa, dikurang langsung saja 5 gitu. Kalau yang sudah terbiasa mungkin gampang sekali, jadi tidak perlu menuliskan ini segala. Ya, kita akan menghitung turnaround time, atau artinya itu waktu penyelesaian seluruh proses. Untuk P1 adalah untuk selesai semua dia memerlukan waktu 15 detik, karena ini juga akan dihitung ya, jadi 15 detik gampangnya. Dia sampai selesai semuanya dia butuh waktu 15 detik. Jadi gampangnya sobat, teman-teman ini bisa baca sampai selesai semua. Kalau saya sih nih. Terus apa ya? Terus untuk P2 nya karena dia terlambat juga 1 detik, ini waktu selesainya adalah 12, tapi karena dia terlambat 1 detik dia dikurang 1, berarti 12 kurang 1. Ini waktu penyelesaiannya adalah 11 detik. 11 detik saja. Nah, rata-ratanya adalah rata-rata 15 tambah 11 berarti 26. Karena ada 2 proses berarti bagi 2 atau sama dengan 13. Ya, mungkin segini saja videonya. Tapi karena jika ada kesalahan di video ini, teman-teman bisa berkomentar dan membetulkannya, karena saya juga masih kuliah, jadi mungkin ada kekurangan di video ini. Jika ada salah, saya akan mencoba mengupload ulang. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Di video ini kita Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.